orang yang berhak untuk kita perlakukan dengan baik setelahnya adalah keluarga secara umum. Disinilah Fadilatul Syekh Hafidhahullah membahas tentang rahmatul iyal. Sudah beberapa hadis yang kita bacakan pada pertemuan sebelumnya. Sekarang kita lanjut pada hadis berikutnya. Ya, hadis berikutnya. Kalau kita urutkan, ya hadis yang ketiga di dalam pembahasan kita ini. Berkata al-muallif hafidhahullah, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, ia berkata, dakhalna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Saifin al-Qain. Kami pernah masuk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjumpai Abu Saif al-Qain. Wa kana dhi'ran li Ibrahim alaihi salam. Dan Abu Saif al-Qain ini adalah ayah susuan dari Ibrahim. Ibrahim sendiri adalah putranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibrahim itu masih bayi, masih menyusu kepada ibu susuannya, dan suaminya itu bernama Abu Saif al-Qain. Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ibrahim faqabbalahu wa shammahu. Rawahul Bukhari. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil putranya Ibrahim tersebut, lalu beliau menciumnya. Qabbalahu wa syammahu, sama maknanya ya, menciumnya dengan saksama. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nah, di dalam hadis ini terdapat pelajaran bahwasanya beliau apa? Mencium putranya sendiri. Termasuk di antara bentuk kasih sayang orang tua kepada anaknya adalah dengan menciumnya. Hadis berikutnya, wa anil Barra radhiyallahu anhu qala. Dan dari Al-Barra radhiyallahu anhu ia berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadi'an Al-Hasan bin Ali ala atiqihi. Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu pernah mengatakan, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan Hasan bin Ali, yaitu cucu beliau, ala atiqihi, di atas pundak beliau. Jadi menggendong cucunya di atas pundak beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yaqul, beliau bersabda, Allahumma inni uhibbuhu fa ahibbahu. Muttafaqun alaih. Jadi sembari menggendong Hasan bin Ali, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berdoa kepada Allah, Allahumma inni uhibbuhu, ya Allah sungguh aku mencintainya, fa ahibbahu, maka cintailah dirinya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa agar Allah Subhanahu wa taala mencintai cucunya tersebut. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim. Taib, hadis berikutnya. Ada di sini Syekh Abdul Razak membawakan beberapa hadis, setelah itu baru diterangkan kandungan-kandungannya. Kita baca terlebih dahulu. Itu hadis yang kelima berarti ya. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, ia berkata, ma ra'aitu ahadan kana arhama bil 'iyali min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah melihat seorang pun yang paling sayang terhadap keluarganya melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, Anas berkata, kana Ibrahim mustardi'an lahu fi awalil Madinah. Dahulu Ibrahim, putranya Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu disusukan di suatu perkampungan yang ada di perbukitan di kota Madinah. Awali al-Madinah, yaitu tempat yang tinggi ya. Jadi perbukitan, perkampungan yang ada di kota Madinah. Jadi Ibrahim disusukan di sana.
Fakana yantaliqu wa nahnu ma'ahu. Maka beliau pernah mendatanginya dan kami menemani beliau. Fayadkhulul baita wa innahu la yuddakhan. Lalu beliau masuk ke dalam rumahnya, rumah ayah dan ibu susuan dari Ibrahim, dan saat itu rumahnya dipenuhi dengan asap. Wa kana dhi'ruhu qainan, karena ayah susuannya adalah seorang pandai besi. Makanya tadi digelari dengan Abu Saif Al-Qain. Ya, Abu Saif seorang pandai besi. Fayakhudhuhu fayuqabbiluhu thumma yarji'. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil putranya tersebut, kemudian menciumnya, kemudian setelah itu beliau kembali. Qala Amr mengatakan, falamma tuwfiya Ibrahimu, maka ketika Ibrahim wafat. Jadi putranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini apa? Wafat ketika masih kecil. Dan ini termasuk di antara takdir ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan keturunan seorang anak laki-laki. Tapi beliau punya anak laki-laki. Ada Al-Qasim, ada Abdullah, dan ada Ibrahim. Semuanya wafat di masa kecil. Ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Ya. Adapun putri-putri beliau sallallahu alaihi wasallam, maka di antara mereka ada yang memiliki anak keturunan. Dan yang paling banyak tentu saja adalah dari Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, Hasan Al-Husain dan yang lainnya, yaitu cucunya Rasulullah SAW. Tapi putra laki-lakinya Rasulullah SAW itu tidak ada yang hidup sampai dewasa, sampai berkeluarga. Semuanya meninggal dunia di saat masih kecil. Nah, ketika Ibrahim ini wafat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Ibrahima ibni." Sesungguhnya Ibrahim adalah putraku. Wa innahu mata fi thadyi. Dan sesungguhnya dia telah meninggal dunia dalam keadaan menyusui atau dalam usia, yaitu masih di dalam susuan. Ya. Kalau kita ketahui bayi yang masih disusui itu kisaran ya sekurang dari 2 tahun, masih sangat kecil. Nah, itu sudah meninggal dunia. Wa inna lahu ladhi'raini tukammilani radha'ahu fil jannah. Dan sesungguhnya Ibrahim ini memiliki orang tua susuan yang nanti akan menyempurnakan susuannya di surga. Jadi ini isyarat Ibrahim ini meninggal dunia belum genap di dalam masa susuannya. Jadi belum genap 2 tahun, belum disapih. Dan nanti di surga dia akan menyempurnakan susuannya. Ya, rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian kosakata dalam hadis dhi'rain ay murdi'atain. Dhi'rain artinya orang tua susuan. Ya, murdi'atain 2 orang tua susuan. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang ke-6 ya. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma. Dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, ia berkata, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, huma raihanataya minad dunya. Rawahul Bukhari. Ya, keduanya yaitu Al-Hasan dan Al-Husain itu adalah kesayanganku di dunia. Ya, jadi Hasan dan Husain, kedua cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah cucu kesayangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Yang dimaksud huma di sini adalah Al-Hasan wal Husain radhiyallahu taala anhuma. Putranya siapa? Ali bin Abi Thalib. Taib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah beberapa hadis yang dibawakan oleh al-muallif, yaitu Syekh Abdul Razak hafizahullah taala,
Dan sebelumnya di pertemuan sebelumnya sudah kita bacakan dua hadis ya yang menunjukkan tentang keutamaan kasih sayang terhadap keluarga. Dalam hal ini ya menyayangi anak keturunan. Karena hadis yang dibawakan adalah hadis menyayangi cucunya Rasulullah, demikian pula menyayangi anak kandung dalam hadis yang sebelumnya. Nah, di sini Syekh Abdul Razak menjelaskan wa qaulul a'rabi, dan ucapan orang Arab Badui ini mengacu pada hadis yang sebelumnya. Ya. Jadi di dalam hadis sebelumnya yang di pertemuan sebelum sudah kita bacakan, ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi SAW, lalu dengan herannya dia bertanya, tuqabbiluna sibyan, apakah kalian ini suka mencium anak-anak kalian? Heran dia. Fama nuqabbiluhum, kalau kami enggak pernah mencium anak-anak kami. Ini pengakuan dari siapa? Arab Badui. Ya. Nah, ucapan Arab Badui ini kata Syekh Abdul Razak, qalahu mustaghriban muta'ajjiban. Orang Arab Badui ini mengatakan karena merasa aneh dan heran. Lamma ra'an nasu yuqabbiluna sibyanahum, ketika melihat manusia itu mencium anak-anak mereka. Dalam hal ini para sahabat. Jadi orang Arab Badui, mereka yang tinggal di pedalaman jauh dari kota Madinah, itu ternyata mereka tidak biasa mencium anak-anak mereka. Sehingga ketika mereka menjumpai para sahabat, menjumpai kaum muslimin, kok mereka menciumi anak-anak mereka, maka Arab Badui ini kaget, heran. Nah, fasa'ala hada su'al, maka ia pun bertanya dengan pertanyaan seperti ini. Fahuwa hasba fahmihi, karena sesuai dengan pemahamannya, amrun ajibun gharibun la yuf'al. Mencium anak itu adalah perkara yang aneh, perkara yang mengherankan, yang tidak biasa dikerjakan menurut mereka. Tsumma akhbara an nafsihi wa an dzawihi. Lalu Arab Badui ini mengabarkan tentang kondisi dirinya dan keluarganya. Faqal, dan mengatakan, fama nuqabbiluhum, kalau kami tidak pernah mencium anak-anak kami. Ay annana i'tadna alla nuqabbil as-sibyan, kami tidak terbiasa untuk mencium anak-anak kami. Yaf'aluna dzalika anfatan ka'annahum yarawna anna taqbil as-sibyan la yaliqu bimaqamihim. Mereka melakukan hal tersebut pantang mencium anak-anak mereka karena merasa bangga. Justru bagi mereka ini meninggikan harga diri. Seakan-akan mereka memandang mencium anak itu bisa menjatuhkan kehormatan mereka. Allah alam bisawab, ini fitrah dari mana ya? Ya, jadi menurut Arab Badui, mencium anak itu bisa menurunkan kedudukan mereka. Wa anna fihi intiqasan liqadrihim. Nah ini, dan bahwasanya mencium anak itu bisa merendahkan kedudukan mereka. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam lanjutan hadisnya, awa amliku an naza'allahu min qalbika rahmah, sungguh aku tidak memiliki kuasa tatkala Allah telah mencabut dari hatimu kasih sayang, rahmah. Ai la amliku daf'a dzalika anka, sungguh aku tidak mampu mencegah hal itu darimu, wahai Arab Badui. Jadi Nabi sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, ketika Allah telah mencabut kasih sayang di dalam dadanya, Nabi tidak bisa berbuat apa-apa. Fa idza kana Allah azza wa jalla qaddara anna rahmata manzu'atun min qalbik fala amliku daf'a dzalik. Seakan-akan beliau mengatakan, kalau Allah sudah mentakdirkan, menetapkan rasa kasih sayang itu sudah dicabut di dalam hatimu, maka aku tidak bisa mencegahnya. Ya,
Kalau Allah sudah mentakdirkan kasih sayang dicabut dari dada seseorang, maka Nabi SAW tidak bisa berbuat apa-apa. Fal amru lillahi min qablu wa min ba'd. Maka perkara ini benar-benar ada di tangan Allah sebelum dan setelahnya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi keheranan orang Arab Badui ini dijelaskan oleh Nabi SAW justru sebagai tanda kasih sayang telah dicabut dari hatinya. Perkara yang mungkin sepele, hanya masalah mencium anak saja, nggak pernah, tapi ternyata ini adalah hal yang besar. Kepada anak kandung sendiri saja nggak pernah mencium. Padahal itu adalah kasih sayang yang bisa dikatakan paling minimal lah. Fitrah orang tua ya sayang sama anak, suka nyiumi anak sendiri ya tentu saja. Ya. Nah, kalau sama anak sendiri saya tidak pernah mencium, lalu kasih sayang dari mana yang dia bisa berikan kepada manusia? Sampai-sampai Nabi SAW tidak mampu lagi berbuat apa-apa. Nah, perhatikan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya Syekh Abdul Razak menjelaskan hal yang cukup penting di sini ya. Wa fihi tanbihun, dan di dalam hadis ini terdapat peringatan. Ila irtibati bainal batini wal zahir. Adanya keterkaitan antara batin dan zahir. Dalam hadis ini terdapat peringatan adanya hubungan erat antara batin dan zahir. Apa itu? Ar-rahmah wal kublah. Batin itu adalah rahmah, kasih sayang. Sedangkan zahir itu adalah al-kublah, mencium. Ya, perhatikan. Jadi perbuatan mencium anak ini adalah perbuatan apa? Zahir, nampak. Dan ini memiliki hubungan erat dengan batin apa? Kasih sayang. Kasih sayang itu ada dalam hati kita. Jadi hubungan antara mencium dan kasih sayang, mencium anak dan kasih sayang itu hubungan yang sangat erat. Nah, falamma qala ar-rajul, maka ketika Arab Badui tadi mengatakan fama nuqabbiluhum, maka kami tidak pernah mencium anak-anak kami sendiri. Hadza zahiru min amalihim, maka ini yang zahir dari amalan mereka. Wa huwa dalilun ala wujudi khalalin fil batin, dan ini menunjukkan ada kesalahan dan ada kecacatan di dalam batinnya. Secara zahir tidak pernah mencium anak menunjukkan batinnya bermasalah. Ya. Karena zahirnya bermasalah, ini menunjukkan batinnya bermasalah. Wa huwa intiza'ur rahmati minal qalb, yaitu dicabutnya kasih sayang dari hatinya. Ya. Secara zahir dia tidak mencium anak, maka dalam batinnya juga hilang kasih sayang itu darinya. Jadi tidak mencium anak itu tanda kalau apa? Kasih sayang telah dicabut di dalam dirinya, di dalam hatinya. Li'annal qublata, perhatikan, karena mencium anak lis-saghiri, kecil, anak kita sendiri ya maksudnya, nabi'atun 'anir rahmatillahu allati fil qalb. Ini timbul dari kasih sayang yang ada di dalam hati. Fitrah manusia sayang dengan anak itu ditandai minimalnya dengan apa? Menciumnya. Gak ada orang tua mencium anak tanda marah. Ya, orang tua mencium anak tanda tidak suka, tidak ada. Orang tua mencium anaknya sendiri yang masih kecil tanda sayang. Nah, ketika ada seseorang yang tidak mencium anaknya, ini menunjukkan tidak ada sayang pada dirinya. Nah,
Wa man kana yasifu nafsahu bi annahu la yuqabbilu, dan barang siapa yang mensifati dirinya sendiri bahwasanya dia tidak mencium sibyanahu, anak kandungnya, anfatan, bahkan dengan perasaan bangga, bukan dengan perasaan bersalah, bukan menyesal. Ya, saya menyesal tidak pernah mencium anak saya, bukan. Bukan karena perasaan bersalah, saya merasa bersalah tidak sempat mencium anak saya, bukan. Tapi karena bangga, tidak mencium anak karena perasaan bangga. Kalau ada orang yang merasa bangga dengan tidak mencium anaknya sendiri, fahadha dalilun ala anna rahmata manzu'atun min qalbih, maka ini merupakan dalil petunjuk bahwasanya kasih sayang telah dicabut dari hatinya. Li'annaha law wujidat fi qalbihi wujidat atharuha, karena kasih sayang itu kalau masih ada di dalam hati maka pasti ada pengaruhnya. Ya, kalau kasih sayang itu ada di dalam hati maka pasti diwujudkan dengan perbuatan, dan itu minimalnya dengan mencium anaknya. Para jamaah sekalian yang punya anak, ada yang nggak pernah mencium anaknya sendiri? Yang punya anak dan memungkinkan untuk mencium anaknya yang masih kecil. Sejelek apapun anaknya, misalnya anaknya nggak kayak bapaknya, ganteng bapaknya, anaknya kok gini ya, ini misalnya, kok kamu persis ibu ya, misalnya. Bapak yang ganteng, ibu ayu, gitu misalnya. Anak laki-laki kok persis ibu ya, gitu. Sekecewa-kecewanya bapak dengan paras anaknya, ya pastilah masih sayang, dan itu ditandai dengan menciumnya. Ya, dikuyel-kuyel, dipeluk dan lain sebagainya. Itu tanda kasih sayang. Nah, kalau ada orang yang bangga tidak pernah mencium anaknya, sekali lagi bangga ya, bukan merasa bersalah, bukan tidak mampu. Mampu tapi sengaja tidak mau mencium anak, maka ini tanda kasih sayang telah dicabut di dalam hatinya, dari dalam hatinya. Ya. Wa fil hadisi, dan di dalam hadis isyaratun, terdapat isyarat ila madalla alaihi qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada apa yang ditunjukkan oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain. Hadis yang lebih umum, tetapi ini menguatkan apa yang disampaikan oleh Syekh ini di dalam hadis tadi. Ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau segumpal daging itu baik, maka baiklah jasadnya seluruhnya. Dan kalau segumpal daging itu rusak, maka rusaklah jasadnya seluruhnya. Ala wahyal qalb, ketahuilah segumpal daging tersebut adalah hati. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Perhatikan masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, selaras. Hadis ini menunjukkan kalau hatinya itu baik, maka jasadnya, amalan yang dilakukan oleh anggota tubuhnya pasti baik. Ya. Kalau hatinya baik, maka amalan yang dikerjakan oleh anggota tubuhnya pasti baik. Dan sebaliknya, kalau segumpal daging ini rusak, kalau hati ini rusak, maka amalan yang dikerjakan oleh jasadnya pun akan rusak. Kalau hatinya baik, dia mencium anaknya. Kalau hatinya tidak baik, dia tidak mencium anaknya. Itu kalau kita kaitkan dengan masalah mencium anak sebagai tanda kasih sayang. Nah, seperti itu. Fal batinu, maka batin, idza saluha birrahmati wasyafaqati wal hanani wal atfi wujidat atharuhu.
batin manusia. Kalau dia itu baik dengan kasih sayang, dengan rasa simpati, dengan belas kasih, maka pasti akan dijumpai, didapati pengaruh-pengaruhnya. Wa min hadhil athar, dan di antara pengaruh ya baiknya hati tersebut, takbilul mar'i li sibyanihi, seseorang mencium anaknya sendiri. Wa mithlu hada, dan semisal ini pula qissatul Aqra' ibn Habis. Ada kisah Al-Aqra' bin Habis. Indama ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuqabbilul Hasan radhiyallahu an. Ketika melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu mencium Al-Hasan, cucunya. Faqala bil munasabati, maka Al-Aqra' bin Habis itu berkata, innali asyratan minal waladi, sesungguhnya aku memiliki 10 anak. Ma qabbaltu wahidan minhum, dan aku tidak pernah mencium seorang pun di antara mereka. Ya, kalau tidak suka dengan 1-2 anak tapi sayang dengan anak yang lain, itu mungkin masih ada sedikit pembenaran. Artinya masih ada kasih sayang pada anak-anak pilihan lah, anggaplah demikian, meskipun ini nggak boleh. Ya, karena orang tua wajib berbuat adil terhadap anak-anaknya dalam segi nafkah, kasih sayang, ya, dan lain sebagainya. Tapi minimalnya yang disayang cuman 1-2 anak atau bahkan lebih. Yang ini kurang disayang, yang ini sering dicium, yang ini nggak pernah dicium. Katakanlah seperti itu. Masih ada sedikit pembenaran. Artinya rasa sayang itu masih ada, meskipun hanya diberikan kepada sebagian anaknya. Nah ini 10 anak, tidak ada seorang pun yang pernah dicium sama bapaknya. Subhanallah. Ya, katakanlah nggak suka dengan parasnya, masuk kabeh elek. Misalnya ya, dalam anak sendiri seelek-eleknya anak, bapak pasti ngomong ganteng rek anaknya bapak ini. Meskipun dibanding dengan anak tetangganya kalah ganteng. Tapi namanya bapak bangga dengan anak sendiri. Ya, meskipun parasnya kurang baik, tidak sempurna, bahkan mungkin cacat, masih mau mencium anaknya sendiri. Nah ini punya 10 anak, nggak pernah dicium sama sekali seorang pun di antara mereka. Al-Aqra' bin Habis. Ya. Nah, ketika mendengar pengakuan Al-Aqra' bin Habis itu, faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan suatu hadis yang simpel, yang singkat tapi maknanya dalam. Innahu man la yarham la yurham. Sesungguhnya barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Maknanya siapa yang tidak sayang kepada anaknya dalam hal ini, dan itu termasuk di antara makhluk-makhluk Allah, maka dia tidak akan disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ai idza lam yakun fi qalbil mar'i rahmatun bi sibyanihi fal jazaa'u min jinsil amali. Maka apabila di dalam hati seseorang tidak ada sedikit pun kasih sayang terhadap anak-anaknya, maka balasan sesuai dengan jenis amal perbuatan. Karena dia nggak sayang sama anaknya, maka dia tidak disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara tanda sayang orang tua kepada anaknya, setidaknya dia pernah mencium apa? Anaknya sendiri. Kemudian Syekh Abdul Razak menjelaskan di sini, walinata'ammal fi hadzal maqam,
Dan hendaknya kita mencermati kedudukan semacam ini. Linudrika 'idhama sya'nir rahmati fi maqami tarbiyati wat ta'dib. Agar kita mengetahui agungnya kedudukan kasih sayang di dalam tarbiyah, pendidikan, wat ta'dib, dan pengajaran. Perhatikan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita cermati kasih sayang orang tua kepada anak, ini adalah sarana yang sangat sempurna untuk mewujudkan tarbiyah wa ta'dib. Ya, pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dan pengajaran. Dalam artian, orang yang tidak memiliki kasih sayang terhadap anaknya, maka kecil kemungkinan dia peduli terhadap kondisi anaknya. Anaknya mau jadi orang soleh atau enggak soleh enggak ngurus. Mau terdidik mau tidak terdidik enggak peduli. Karena dia enggak punya rasa kasih sayang. Tapi ketika orang tua memiliki kasih sayang terhadap anaknya, dan ini setidaknya diwujudkan dengan tanda dia mencium anaknya yang masih kecil, maka setidaknya dia punya harapan anak ini akan menjadi anak yang terdidik, anak yang saleh. Nah, perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Abdul Razak hafizallah, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik." Dalam surat Ali Imran ayat 159, Allah berfirman yang artinya, maka dengan rahmat, dengan kasih sayang dari Allah lah engkau wahai Muhammad bersikap lembut kepada mereka, yaitu kepada orang-orang yang kau dakwahi. Karena apabila sesungguhnya engkau itu memiliki sifat yang keras, ghalidhal qalb, dan kasar hatinya, lam faddu min haulik, tentu mereka akan lari darimu. Ya, tentu mereka orang-orang yang kau dakwahi akan menjauhimu. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak, ayat ini memiliki kaitan erat antara kasih sayang dengan pendidikan. Kalau konteks yang lebih luas ya, kasih sayang dengan dakwah. Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan semangat dakwah beliau yang disertai dengan apa? Lemah lembut. Karena Allah mengatakan, walau kunta faddan, kalau engkau itu keras, ghalidhal qalb, dan kasar hatinya, kaku, lan faddu min haulik, tentu mereka akan lari darimu. Menunjukkan bahwasanya karena engkau lemah lembut wahai Muhammad, maka orang-orang mau menerima dakwahmu, mau mendengarkan dakwahmu. Meskipun tidak kita pungkiri ada sebagian dari orang-orang musyrik yang tidak mau mendengar dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka sudah diwanti-wanti untuk apa? Menutup telinga mereka ketika mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Namun bagi siapapun yang mendengarkan ucapannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kelemah lembutan, itulah menjadi sebab dakwah itu diterima. Ini menunjukkan pentingnya apa? Kasih sayang. Dan itu dimulai dari orang yang paling kita sayangi. Siapa? Ya anak kita. Seakan-akan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, seakan-akan kalau kita kaitkan dengan
ayat yang dibawakan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Orang yang tidak memiliki sifat kasih sayang, ya bisa dikatakan mustahil bisa berhasil dalam dakwahnya. Ya, karena Allah sudah menjelaskan di antara sebab manusia menerima dakwah Nabi SAW karena beliau apa? Lemah lembut di dalam dakwahnya, dan lemah lembut adalah tanda memiliki kasih sayang. Demikian pula ayat ini kita bandingkan dengan ma'aqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama ana lakum mithlul walidi liwaladih, sesungguhnya aku bagi kalian itu seperti ayah dengan anaknya. Ya, ai annal asla fil walid ma'a waladihi an yakuna rahiman bihim, yaitu secara asal orang tua terhadap anaknya itu apa? Menyayanginya. Jadi Nabi SAW memposisikan diri beliau dengan umatnya ibarat ayah dengan anaknya, sayang, perhatian, dan memiliki kepedulian. Ya, nah di sini Nabi SAW menunjukkan ya bahwasanya sifat ayah terhadap anak itu diantara wujud kasih sayang yang bisa dikaitkan dengan apa? Dakwah. Menunjukkan dakwahmu kepada umat seperti apa? Apakah seperti anak atau seperti ayah yang menasihati anaknya, seperti ayah yang menyayangi anaknya? Gimana sih dakwahmu kepada umat? Ya, tutur katamu terhadap umat seperti apa? Apakah seperti ayah nuturi anaknya? Apakah seperti orang tua menasihati anaknya? Apakah seperti orang tua perhatian terhadap anaknya? Kalau iya, maka insya Allah ini model yang baik. Bagaimana cara dakwah Anda? Ya, kalau cara dakwahnya Rasulullah SAW, beliau memposisikan diri seperti ayah terhadap anaknya, antara beliau dengan umatnya. Taib. Sudah masuk? Fadhil, adzan terlebih dahulu. Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sedikit kita lanjutkan. Selanjutnya Syekh Abdul Razak hafizahullah mengatakan walihada, dan karena inilah fa inna jama'atan minal mufassirin, maka sesungguhnya sejumlah para ahli tafsir awradu hadzal haditsa tahta hadhil ayah, mereka membawakan hadis ini di bawah ayat tersebut. Jadi hadis innama ana lakum mithlul walid liwaladih, sesungguhnya aku, kata Rasulullah SAW, itu seperti ayah terhadap anaknya bagi kalian. Itu dibawakan ketika membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 159 tadi. Nah, tanbihan atau fi siyaqi bayani ma'naha wa idahi madluliha, ini untuk menjelaskan maknanya dan apa yang ditunjukkan darinya. Tanbihan bidzalik, dan juga sebagai peringatan yang demikian itu ila idhami sya'nir rahmah fi maqamit ta'dibi wat tarbiyah, menunjukkan besarnya pengaruh kasih sayang di dalam pendidikan dan pengajaran. Ya, wa anna intiza'ar rahmati minal qulub, dan bahwasanya dicabutnya kasih sayang dari dalam hati. Wa an yahulla mahallahal unfu wasyiddatu, dan apabila justru yang ada di dalam hati itu adalah sifat kasar dan keras, mujibun littafakkuk, maka ini bisa mengakibatkan kehancuran, wasyaqa, dan kesengsaraan, kama sabaqa, sebagaimana yang telah berlalu. Ya, di dalam ayat tadi disebutkan jika engkau keras dan kasar, orang akan jauh darimu. Jadi tujuan dakwah itu tidak akan tercapai. Ya, percuma engkau mengajari umat, memberikan pendidikan pada umat, kalau engkau memiliki kekasaran dan yaitu sikap keras yang menunjukkan tidak kasih sayang. Nah, wa hadza fihi bayanun, dan ini juga merupakan penjelasan annaman yuwaffiquhu Allahu azza wa jalla li rahmati abnaihi, bahwasanya siapa yang diberi taufik oleh Allah untuk menyayangi anak-anaknya, fa inna dzalika mujibun li rahmatillahi subhanahu wa ta'ala lahu, ini bisa menyebabkan kasih sayang Allah kepada dirinya. Tadi sudah kita sebutkan hadisnya, man la yarham la yurham, siapa yang tidak menyayangi, dia tidak disayangi. Siapa yang tidak menyayangi makhluk Allah, maka dia tidak akan disayangi oleh Allah Sang Pencipta. Nah, jadi orang yang mendapatkan taufik sayang kepada anaknya, maka dia juga mendapatkan kasih sayang dari Allah. Fa inna man yarham yarhamuhullah wa man la yarham la yurham. Ya, maka siapa yang menyayangi, dia akan disayangi oleh Allah, dan siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak disayangi oleh Allah. Wa hadhihi rahmatu bil iyal, dan kasih sayang terhadap keluarga ini khususnya kepada anak-anak tadi. Wallati minha taqbilul mar'i li sibyanihi, dan diantaranya dengan mencium anaknya, laha atharuha at-tarbawiyah wan nafsiyah ala tifli, ini memiliki pengaruh besar di dalam pendidikan dan jiwa seorang anak. Tentu beda anak yang disayang, diperhatikan, mendapatkan belas kasih dengan anak yang disia-sia. Jelas berbeda. Jadi memiliki pengaruh besar terhadap pendidikan dan kejiwaan sang anak, wala nash'atihi, dan terhadap pertumbuhannya. Jelas beda anak yang tumbuh dengan kasih sayang dengan anak yang tumbuh dengan kesia-siaan dari orang tuanya. Wa bu'dihi anin naz'atil udwaniyati wasyarr. Ya, kasih sayang ini memiliki pengaruh jauhnya anak itu dari sifat permusuhan dan keburukan, karena dia biasa mendapatkan kasih sayang. Ya,
Walihada jaa fi sunnati sahihati 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan karena inilah telah datang di dalam sunnah sahihah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam al-wasiyatu bil adli bainas sibyan, yaitu wasiat untuk bersikap adil terhadap anak. Dan ini akan pembahasan berikutnya ya. Jadi sayang terhadap anak selain diwujudkan dengan bentuk mencium minimalnya, maka jangan lupa untuk bersikap adil. Hatta fil qubali wa nahwiha min dham, sampai-sampai dalam apa masalah mencium dan yang semisalnya berupa memeluk wa ijlas ya, memangku atau mendudukkan fil hajar di atas batu, wa hamli 'alal atiq ya, wa hamlin 'alal atiq, dan menggendong di atas pundak, wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya. Betul, mencium anak termasuk di antara bentuk kasih sayang. Tapi siapakah yang kita cium dari anak-anak kita? Apakah semuanya sama? Apakah ada bilik kasih? Ya, apakah semua anak kita dudukkan di tempat yang sama? Atau yang satu di atas sofa yang empuk, yang satu kita biarkan di lantai, yang satu kita gedong di pundak, yang satu kita seret? Ya, maka selain kasih sayang juga harus ada keadilan. Dan insya Allah pada kesempatan berikutnya kita akan masuk di dalam hadis-hadis yang membahas tentang masalah pentingnya berbuat adil terhadap anak, ya, sebagai pelengkap dari kasih sayang kita kepada mereka. Wallahu taala alam bissawab. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang bisa kita sampaikan pada kajian kita di malam hari ini. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang mau disampaikan, tafadhol, silahkan. Baik, jika tidak ada kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.